Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian dengan NIM 23101161100005. Di sini saya ingin mengerjakan tugas linguistik umum dari Ibu Nur Cahaya dengan materi fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama ada fonologi. Fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Menurut hierarki satuan bunyi, fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Fonetik dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Materi kedua adalah morfologi. Morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk bahasa. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi. Satuan-satuan morfologi adalah morfem dan kata. Lalu proses morfologi meliputi dasar, alat, dan makna gramatika. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Artinya, morfem tidak dapat dipecah lagi. Kalaupun dapat dipecah, maka morfem tersebut tidak akan memiliki makna. Morfem memiliki tiga jenis, yaitu morfem berdasarkan bentuk, morfem berdasarkan keutuhan, dan morfem berdasarkan makna. Di dalam morfem ada yang namanya morf dan alomorf. Morf adalah anggota dari suatu morfem yang belum ditentukan distribusinya atau wujud konkretnya. Sedangkan alomorf adalah varian bentuk morfem. Jadi, setiap morfem tentu memiliki alomorf. Proses morfologis. Proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menyatukan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Proses morfologis ada tiga macam, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya ada kata. Kata diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu kelas terbuka dan kelas tertutup. Kelas terbuka adalah kelas yang keanggotaannya dapat bertambah dan berkurang sewaktu-waktu dengan keadaan sosial budaya di dalam masyarakat. Sedangkan kelas tertutup adalah kelas yang keanggotaannya tidak tampak dapat bertambah dan juga berkurang. Materi ketiga adalah sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti kata dan tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi suatu kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Dalam sintaksis ada yang namanya struktur sintaksis. Yang pertama, fungsi sintaksis. Subjek adalah peran utama dalam sintaksis. Predikat memiliki fungsi penting dalam sintaksis. Dan keterangan merupakan suatu unsur dalam kalimat yang memberikan informasi tentang tempat, waktu, suasana, dan lainnya. Yang kedua, ada kategori sintaksis, mengacu pada kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Selain dari empat itu ada yang namanya kata tugas, yaitu kata depan dan kata penghubung. Yang ketiga ada peran sintaksis. Peran yang ada dalam struktur sintaksis mengacu pada makna gramatikal yang ada dalam struktur tersebut. Peran sintaksis ada tiga, yaitu pelaku, penerima, dan penderita. Di dalam sintaksis ada yang namanya prasa dan klausa. Prasa adalah satuan terendah dalam sintaksis. Dengan ciri-ciri, prasa harus memiliki dua kata. Prasa harus memiliki makna gramatikal dan prasa bersifat non-predikat. Klausa adalah satuan dalam sintaksis yang berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikat. Artinya, di dalam konstruksi tersebut ada komponen kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek. Selanjutnya, di dalam sintaksis ada yang namanya kalimat.
Menurut KBBI, kalimat adalah satuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Sedangkan menurut Abdul Cer menjelaskan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang langsung digunakan dalam satuan ujaran dalam berkomunikasi verbal yang hanya dilakukan oleh manusia. Kalimat sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Materi keempat adalah wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap. Jadi, menurut hierarki, wacana adalah satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Menurut Alwi, wacana adalah rentetan-rentetan kalimat yang berkaitan, sehingga bermakna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Wacana harus memenuhi persyaratan gramatikal dan dapat dipenuhi jika wacana tersebut sudah terbina, yang disebut sebagai kekohesian, yaitu adanya keserasian antara unsur-unsur di dalam wacana tersebut. Kohesi adalah keserasian antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Di dalam wacana ada yang namanya alat wacana, berupa konjungsi, kata ganti, dan epilisis. Wacana memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan saran penyampaian, berdasarkan isi, berdasarkan jumlah penutur, dan berdasarkan tujuan. Materi kelima adalah semantik. Semantik adalah kajian dalam cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa secara sistematik. Makna yang ada dalam semantik memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah makna leksikal, makna gramatikal, dan makna kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang ada di dalam leksa, walaupun tidak memiliki konteks. Makna gramatikal adalah makna baru. Makna kontekstual adalah makna dari suatu leksa yang berada dalam satu konteks. Yang kedua ada makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah makna yang memiliki acuan, sedangkan makna non-referensial adalah makna yang tidak memiliki acuan. Yang ketiga ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asal atau makna sebenarnya dari sebuah leksem. Makna konotatif adalah makna yang mengacu pada makna asli yang ada dalam sebuah leksem. Yang keempat adalah makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh suatu leksem, dan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki suatu leksem dengan adanya hubungan di luar bahasa. Yang kelima ada makna kata dan makna istilah. Makna kata adalah makna kalimat yang menjadi jelas kalau sudah di dalam konteks. Sedangkan makna istilah adalah makna yang sudah pasti jelas tanpa konteks. Yang keenam adalah makna idiom dan makna istilah. Makna idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan. Dan makna istilah adalah makna yang masih dapat ditelusuri maknanya. Materi terakhir atau materi keenam adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana bahasa itu digunakan di dalam komunikasi. Pragmatik mengkaji arti yang berada di dalam konteks. Pragmatik memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup pragmatik yang pertama adalah deeksis. Deeksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah. Deeksis memiliki 5 jenis, yaitu deeksis persona, deeksis waktu, deeksis tempat, deeksis wacana, dan deeksis sosial. Yang kedua adalah peranggapan. Peranggapan adalah suatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan tuturan. Peranggapan dibagi menjadi 6, yaitu peranggapan eksensia, peranggapan faktual, peranggapan non-faktual, peranggapan struktural, peranggapan leksikal, dan peranggapan konteks faktual. Yang ketiga adalah implikatur. Implikatur adalah implikasi dari tuturan yang tertutur berupa simpulan logis dari suatu tuturan. Implikatur terbagi menjadi 3, yaitu implikatur percakapan umum, implikatur percakapan khusus, dan implikatur percakapan konvensional. Yang keempat adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar sesuatu maksud dari pembicara dapat diketahui oleh pendengar. Tindak tutur ada 3, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur ilokusi.
Begitulah penyampaian materi dari saya. Saya hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.